unang terlalap di hata, tulus sigop jambar mi, dang dapot ho hasonangan, molo godang sabat mi. Ipetos to siluhut na manggugay rohami, arta na godang ng sangap, sabat na torbudoi, unang tarlalap di hata, tulus sigop jambar mi, dang dapot ho hasonangan, molo godang sabat mi. Unang lilian di dalan, 7 totong surgoi, ay nang radedo inganan, di bain Tuhan tadisi. Unang besar rohamuna, pos rohamu lautusi, ay toguoku hamuna, tulambung ni amai. Unang lilian di dalam, 7 totong surgoi, ay naung radedo inganan, di bain Tuhan tadisi. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu, takkan mungkin kau bahagia bila banyak aralmu. Maka putuskan semua godaan di hatimu, harta, martabat, dan kuasa, aral berat bagimu. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu, takkan mungkin kau bahagia bila banyak aralmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka, telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Jangan hatimu berduka, yakinkanlah hatimu, pasti kau kan dituntunnya dekat Tuhan Allahmu. Jangan lengahlah di jalan menuju surga baka, telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita bersuka cita atas hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah mengantar kita menerima hari baru ini. Patut kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan memulai hari ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa. Dan saat ini kita mendengar firman Tuhan, renungan hari ini, Rabu 6 Oktober 2021,
dari Injil Yohanes 14 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Unang mabotsa rohamuna, porsea mahamudi debata, jala porsea mahamudi ahu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Hidup gelisah dan kegelisahan sering memenuhi hati, pikiran dan kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang gelisah hatinya dalam menjalani kehidupannya. Hidup yang gelisah hatinya adalah bukti hidup yang rapuh, bingung, khawatir dan tidak ada ketenangan. Bisa jadi murid-murid Yesus yang walaupun masih ikut dan bersama dengan Yesus, merasa gelisah hatinya, terlebih setelah Yesus mengatakan tentang kepergiannya. Untuk menghilangkan kegelisahan hati, maka Yesus memberi suatu kepastian, kemuliaan bagi murid-muridnya dengan mengawali, janganlah gelisah hatimu. Kata jangan tentu suatu larangan, tidak boleh, tidak bisa, tidak harus gelisah hati, walaupun masih ada dan berada di dunia ini. Dunia tidak akan bisa menghilangkan kegelisahan hati kita. Bahkan sering gelisah hati kita oleh keadaan, pengaruh dunia yang kita hadapi, sehingga dapat membuat gelisah hati kita. Yesus yang tidak berapa lama lagi harus pergi dan menyediakan tempat dan akan kembali dan meyakinkan murid-murid bahwa Yesus akan datang kembali. Tentu Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid, sehingga Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Untuk menghilangkan hidup yang gelisah hatinya, lebih lanjut Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah tidak akan mungkin apabila tidak percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah harus turut percaya kepada Yesus. Sekiranya kita mengenal Yesus, pasti kita juga mengenal Bapa. Sebenarnya murid-murid sudah mengenal Allah dan telah melihat Allah di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus telah menyatakan dirinya bagi dunia ini dan menjadi keselamatan, kehidupan bagi dunia ini. Karena itu, tidak perlu gelisah hati. Cukup percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Renungkanlah. Percaya kepada Allah, namun tidak percaya akan inkarnasi Allah di dalam Yesus. Sama halnya kepercayaan yang sia-sia, yang masih menantikan keselamatan dirinya dan masih dipenuhi kegelisahan hati. Percaya kepada Allah, tentu harus percaya kepada Yesus selaku Mesias Kristus. Selama di dunia ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus yang akan menghilangkan kegelisahan hati. Karena dunia ini hanya tempat kesementaraan kita. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Sebab Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 11. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita atas hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan Tuhan antarkan kami menerima hari baru ini. Berkat kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kami. Dengan bergantinya hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dan di hari baru ini kami beribadah memuji memuliakan Tuhan. Dan telah mendengar menerima firman Tuhan. Supaya kami diingatkan dengan firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami dalam menjalani satu hari ini. Tuhanlah yang menyertai dan selalu mengikuti, memenuhi dengan berkat kasih karunia-Mu seluruh kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak sampai yang tua. Dan kehidupan seluruh penatua, keluarga dan anak-anak di jemaat-Mu HKBP Selipi. Dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah pernah hamba-Mu layani selama ini. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan memberkati anak-anak dalam pertumbuhannya yang baik dan sehat. Hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Beroleh pekerjaan yang mencari pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati selama ini dalam pekerjaannya. Dan menjadikan pekerjaan semakin baiknya ke depan. Tuhan pertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan, yang percaya, yang takut akan Tuhan. Lihatlah Tuhan, para keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan. Biarlah berkat Tuhan memberikan berkat keturunan dengan memberkati
rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Berkat mendatangkan kesehatan dan menetapkan kesembuhan bagi yang di dalam sakit penyakit. Tuhan angkat, Tuhan keluarkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya dengan berkat kesehatan, kesembuhan, dan memberkati seluruh proses pengobatan. Dan juga Tuhan, kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit, Bapak MC Lalahi, dan juga yang sakit penyakit yang lainnya, yang kini dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati proses kesehatan dan kesembuhan. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk beroleh kesehatan kesembuhan. Juga Opu Mutiara yang masih bergumul di dalam sakit penyakitnya. Biarlah tetap bersemangat di dalam Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami sungguh yakin tidak lebih berkuasa sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat Tuhan. Kuat kuasa Tuhan melalui berkat-Mu mendatangkan, menetapkan kesehatan dan kesembuhan bagi yang di dalam kesedihan, kesusahan. Tuhan menjadi kekuatan dan penghibur dalam kehidupan mereka. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya di lanjut usianya, tetap bersukacita di dalam Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Yang berulang tahun, berkati Tuhan, biarlah sukacitanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati hikmat pengertian, juga kesehatan dan panjang umur. Bertambah umur, bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan. Supaya seluruh jemaat-Mu, penatua, keluarga dan anak-anak bersukacita di dalam Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan. Juga bagi para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan ikuti dan penuhi kehidupannya melalui berkat kasih karunia Tuhan. Supaya sama seperti kami beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin pemerintah kami, dari mulai presiden sampai di tingkat desa. Biarlah seluruhnya Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan juga masyarakat bangsa kami ini, kuatkan kami, sertai kami untuk mempersembahkan yang terbaik, melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Para pemimpin gereja-Mu secara khusus HKBP, dari mulai EPUR sampai pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan, biarlah di dalam Roh Kudus Tuhan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu dan melayani jemaat-Mu, supaya menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan jemaat-Mu bersukacita dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan semakin teguh iman percayanya kepada Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Dengan sukacita yang dari Tuhan dan merasakan Tuhan ada bersama dengan kita, kita menjalani satu hari ini. Horas, Tuhan memberkati.